Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah membiarkan batu itu, Zhu Hengyu dan Jin Xianer menaikkan tinggi 800 meter di tempat pertama. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dan Jin Xianer, jarak dari monster beruang buas itu, mencapai sekitar beberapa kilometer. Pada jarak yang begitu jauh, auman beruang yang ganas itu tidak mampu menjadi ancaman bagi mereka berdua. Meskipun setiap kali binatang buas itu mengaum, otak mereka berdua masih pusing. Namun, itu hanya pening sesaat. Hanya menggelengkan kepala, kamu bisa bangun. Saling melirik, Zhu Hengyu dan Jin Xianer mulai menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ketinggian kilometer sebenarnya bukanlah jarak yang jauh. Setidaknya, di medan pertempuran tier 20 runtuh, jarak ini dianggap sangat dekat. Namun, hewan beruang yang ganas adalah hewan jenis jarak dekat. Area cakupan dari keterampilan bertarungnya sangat dekat. Melihat aumannya sendiri, dia tidak bisa mengancam pihak lain. Binatang buas itu menginjak kakinya dan naik ke udara. Menginjak awan hitam, dia bergegas menuju Zhu Hengyu dan Jin Xianer. Dalam menghadapi ini, bagaimana mungkin Zhu Hengyu dan Jin Xianer takut? Berbicara tentang pertarungan jarak dekat, mereka sebenarnya bukanlah lawan dari beruang kekerasan. Tapi kalau bicara soal terbang dan kecepatan, mereka adalah nenek moyang. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, keduanya terus menyerang beruang yang kejam itu. Saat menyerang, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Keduanya membombardir selama 3 jam penuh, tetapi beruang buas itu masih penuh energi. Tidak ada tanda kelemahan sama sekali. Serangan Zhu Hengyu menimpanya, seolah menggelitiknya. Bahkan rambut beruang panjangnya sepertinya tidak bisa tembus. Jin Xianer lebih baik. Setiap serangan ganas dan pintar. Di bawah pahat, tubuh binatang beruang yang kejam itu bisa digambarkan sebagai berdarah. Namun, terlepas dari darah beruang buas, bulu beruang coklat diwarnai dengan warna merah darah. Namun dilihat dari kondisinya, tidak ada jejak kelemahan. Waktu berlalu. Akhirnya, 3 hari berlalu. Di bawah pemboman terus-menerus selama 3 hari 3 malam, hewan beruang yang kejam itu memar dan memar. Namun, saat Zhu Hengyu dan Jin Xianer bahagia, binatang mitos beruang yang kejam itu dengan keras meraung ke langit. Di tengah raungan, tubuh beruang buas itu merah. Saat lampu merah memancar, luka di sekitar beruang buas itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah hanya 3 napas pendek, luka pada beruang yang kejam itu sembuh total. Sekilas, hewan mitos beruang yang kejam itu telah sepenuhnya memulihkan masa jayanya. Menghadapi ini, Zhu Hengyu dan Jin Xianer tersenyum masam, berbalik dan pergi. Tidak perlu terus berjuang. Mantra yang diluncurkan oleh beruang ganas barusan cukup terkenal. Mantra semacam ini, yang disebut Hui Tiansu, dapat diaktifkan setiap 3 hari sekali. Setelah diaktifkan, bahkan jika lawan hampir mati, ia akan kembali ke kondisi puncaknya dalam 3 napas. Dengan kata lain, binatang buas yang memiliki teknik kembalinya surga tidak akan pernah terbunuh jika mereka tidak bisa dibunuh dalam 3 hari. Situasi saat ini, dalam 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu dan Jin Xianer hanya bisa menyebabkan dia cedera fisik. Bahkan tidak luka ringan, apalagi dipenggal. Jika kamu ingin membunuh hewan beruang kekerasan berkulit kasar ini, bahkan seorang bijak tingkat tinggi masih membutuhkan 3 orang untuk mengalahkannya. Dengan kekuatan Zhu Hengyu dan Jin Xianer, ia tidak bisa dibunuh sama sekali. Bahkan jika dia melukainya dengan parah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Zhu Hengyu dan Jin Xianer berbalik dan lari, binatang buas yang kejam itu meraung marah. Sangat disayangkan bahwa setelah Zhu Hengyu dan Jin Xianer tahu mereka tidak bisa membunuhnya, mereka bahkan tidak repot-repot melihat ke belakang. Meskipun binatang buas ini hanya wilayah bijak peringkat menengah, namun pertahanan dan vitalitasnya benar-benar sebanding dengan penyihir tingkat tinggi. Ditambah dengan sihir surga terakhir, itu benar-benar abadi. Mengebut sepanjang jalan, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, beruang kekerasan ini terlalu dibesar-besarkan. Sama seperti binatang buas, prajurit tulang itu, Anda bisa membunuh dalam hitungan detik. Tapi beruang yang kejam ini. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Jin Xianer tertawa terbahak-bahak. Dengan tatapan tak berdaya di Zhu Hengyu, Jin Xianer berkata, apakah Anda mengalami kesalahpahaman? Di Gua Bon, satu-satunya binatang ilahi adalah tiruan dari Nether Ancestor. Adapun 9 juta prajurit tulang, mereka hanyalah makhluk pemanggil. Belum lagi para pejuang tulang. Bahkan 3.000 panglima perang kerangka itu bukanlah binatang buas. Di satu sisi, apakah itu prajurit tulang atau prajurit tulang, itu setara dengan mantra klon leluhur hantu. Makhluk panggilan milik penyihir pemanggil. Pertahanan dan vitalitasnya sangat rendah. Dibandingkan dengan binatang yang sebenarnya, jaraknya 10 juta kali.
Dan, meskipun mereka adalah binatang yang sama, mereka sebenarnya memiliki tipe yang berbeda. Melebis, pertahanan dan vitalitas sangat tinggi. Dengan teknik surga terakhir, hampir tidak mungkin untuk dipenggal. Tetapi tidak semua binatang mitos memiliki karakteristik ini. Beberapa monster yang dipanggil memiliki serangan yang kuat dan kecepatan yang cepat, tetapi pertahanan dan vitalitas mereka sangat rendah. Relatif mudah untuk membunuh binatang seperti itu. Tapi secara relatif, risikonya tinggi. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda akan terancam. Binatang landak itu, kekuatan penghancurnya sangat kuat dan vitalitasnya juga sangat kuat. Namun kekuatan pertahanannya tidak sekuat yang dibayangkan. Sangat mudah untuk menembus pertahanannya dan membunuhnya sepenuhnya. Ini mirip dengan klon leluhur hantu dan binatang buas beruang yang kejam. Pertahanannya terlalu kuat dan pemulihan hidupnya terlalu cepat. Jika hasilnya tidak cukup, kemungkinan besar mereka tidak akan terbunuh seumur hidup. Ambil klon leluhur hantu sebagai contoh. Saat itu, vitalitasnya mungkin hanya 1/10.000. Begitu dia punya waktu untuk istirahat, dia bisa kembali ke kehidupan yang utuh dalam waktu singkat. Untungnya, kami beruntung. Klon leluhur hantu itu kebetulan jatuh di samping kita. Di bawah serangan terus-menerus dari keduanya, dia masih tidak bisa mengucapkan mantra pemulihan tulang. Jika klon leluhur hantu juga akan kembali ke skill surgawi, maka itu akan sangat menyenangkan. Tidak mungkin bagi kami untuk membunuhnya. Lebih dari 80% binatang suci dari medan perang runtuh tingkat 20 hampir tak terkalahkan. Bahkan jika beberapa ratus orang suci mengepung dan menekan mereka, hampir tidak mungkin untuk membunuh mereka. Yang suci dasar lebih baik. Tak satu pun dari petapa veteran di atas level menengah yang mudah dibunuh. Mendengar kata-kata Jin Xianer, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertegun. Setelah melakukannya dalam waktu yang lama, ternyata prajurit tulang itu sama sekali bukan binatang. Itu hanya makhluk yang dipanggil oleh binatang dewa. Jika bahkan pejuang tulang tidak bisa membunuh, maka tidak perlu memasuki medan perang tingkat 20 runtuh. Mendengarkan perkenalan Jin Xianer, alis Zhu Hengyu berkerut erat. Jika faktanya seperti yang dikatakan Jin Xianer, maka pada dasarnya dia tidak berguna. Keluarannya tidak cukup untuk membunuh binatang suci ini di alam yang mulia. Jika demikian halnya, lalu mengapa dia harus membuang-buang waktu, terburu-buru mencari hewan jenis apa? Anda tidak dapat membunuhnya jika Anda menemukannya. Bahkan jika itu bisa dibunuh, itu pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan dia atau tanpa dia, itu sama saja. Setelah berpikir, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Menggertakkan giginya dengan keras, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, selanjutnya, aku tidak berencana untuk pergi menjelajah. Ya, setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin Xianer tiba-tiba terlihat bingung. Setelah akhirnya mencapai medan perang yang runtuh tingkat 20, bukankah membuang-buang waktu untuk tidak menjelajah? Mengapa Anda di sini jika Anda tidak menjelajah? Melihat tatapan bingung Jin Xianer, merasakan pertanyaan batinnya. Zhu Hengyu mengangkat bahunya dan berkata, saya baru saja memasuki alam yang mulia. Nyatanya, untuk saat ini saja, Zhu Hengyu baru mencapai ranah. Adapun kekuatannya, masih berada di puncak ekaristi cahaya putih. Baik itu serangan, pertahanan, atau atribut lainnya. Tak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat yang seharusnya Tuhan miliki. Oleh karena itu, hal terpenting bagi Zhu Hengyu saat ini adalah membangun fondasi yang kokoh. Adapun eksplorasi dan perburuan harta karun, bukan itu yang bisa dia lakukan sekarang. Dihadapkan dengan kata-kata Zhu Hengyu, Jin Xianer tidak ingin setuju, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, itu benar-benar seperti ini. Antara berpikir, Jin Xianer berkata, baiklah, karena Anda memiliki ide ini, maka saya akan menemani Anda. Sebelum Jin Xianer bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan datar dan menghentikannya. Melihat Jin Xianer dengan sungguh-sungguh, Zhu Hengyu berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang Anda katakan, medan perang runtuh urutan ke-20 ini bukanlah tempat untuk mengunjungi pegunungan dan air. Setelah akhirnya masuk, saya harus bergegas dan menjelajahi perburuan harta karun. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, Anda ingin bermain, menunggu medan perang runtuh tingkat 20, saya akan bersamamu. Mendengar perkataan Zhu Hengyu, meskipun Jin Xianer tidak berkeinginan dalam hatinya, namun bagaimanapun juga, Jin Xianer bukanlah seorang gadis kecil yang tidak pandai dalam dunia dan keras kepala. Karena itu, apapun yang dia pikirkan, dia akan membuat keputusan yang paling masuk akal. Segera, Jin Xianer pergi dengan 9 klonnya. Ada 9 klon untuk membantu pencarian, tidak takut menemukan binatang buas dan harta karun. Setelah mengirim Jin Xianer pergi, Zhu Hengyu menghela nafas dan berbalik ke sisi kolam, dan rumah kayu itu bergegas mendekat. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah kayu, Zhu Hengyu duduk di tempat tidur. Selanjutnya, yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah menyempurnakan Nether Armor dan Nether Bonus Banner. Pertama, setelah menghabiskan 9 hari dan 9 malam, Zhu Hengyu berhasil menyempurnakan Nether Armor. Di antara mereka, Nether Crown, Nether Armor, dan Nether Boots masing-masing membutuhkan waktu 3 hari.
dengan seluruh rangkaian Nether Armor halus. Dalam sekejap, asap hitam mengepul di sekitar tubuh Zhu Hengyu. Di dalam asap, seluruh tubuh Zhu Hengyu terlindungi dengan kuat. Semua nafas dan energi eksternal sepenuhnya diblokir oleh perisai tak bernyawa ini. Merasakan perisai kematian di sekitar tubuhnya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya secara diam-diam. Jika Anda memiliki seperangkat perisai tak bernyawa pada hari itu, Anda dapat benar-benar bergegas ke dalam lubang tulang untuk pertama kalinya melawan asap yang mematikan. Menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Zhu Hengyu mulai memperbaiki spanduk tulang hantu itu. Perlu disebutkan bahwa, yang disebut pemurnian adalah menanamkan jiwa pada senjata atau instrumen sihir. Pemurnian berhubungan dengan jiwa, dan tidak ada hubungannya dengan tubuh. Senjata sihir dan senjata sihir terikat pada jiwa, bukan pada tubuh pertempuran. Bahkan Dharmakaya dapat menggunakan dan mengontrol senjata magis dan senjata sihir dewa. Dalam sekejap mata, 9 hari lagi berlalu. Di bawah penyempurnaan Zhu Hengyu, spanduk tulang Netherworld akhirnya sepenuhnya disempurnakan. Melihat spanduk tulang Netherworld di tangannya, Zhu Hengyu sedikit tertegun. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, spanduk tulang hantu ini seharusnya menjadi harta karun lusa. Tapi setelah memperbaiki spanduk tulang Netherworld, Zhu Hengyu terkejut mengetahuinya. Ini ternyata adalah harta roh bawaan. Tidak peduli betapa berharganya itu, tidak berlebihan untuk menggambarkannya. Tapi masalahnya sekarang adalah, jika ini benar-benar harta karun, bukankah seharusnya itu ada di tangan Master Nether? Tapi sekarang, bagaimana dia bisa muncul di sini dan didapatkan oleh Zhu Hengyu? Jika senjata ajaib ini benar-benar senjata ajaib kehidupan Nether Ancestor, Zhu Hengyu itu murah, tapi terlalu besar. Ada total 3.000 bendera tulang hantu. Tapi nyatanya, bendera tulang bawah ini semua adalah tiruan dari nenek moyang yang lebih rendah, meniru bendera tulang bawah. Hanya ada satu Netherbone banner dari Inate Lingbao Grade. Hanya akar ini yang merupakan harta karun sejati. Adapun spanduk Netherbone lainnya, paling banter tidak lebih dari Hautian Lingbao. Saya takut bahwa harta lusa bahkan tidak dipertimbangkan. Menarik nafas dengan gemetar, Zhu Hengyu mulai mengeksplorasi fungsi spesifik dari bendera tulang hantu ini. The Netherbone banner layak menjadi harta spiritual bawaan. Netherbone banner hadir dengan total 3 mantra. Mantra pertama adalah memanggil prajurit tulang. Hingga 3.000 prajurit tulang dapat dipanggil. Mantra kedua adalah Nether God Arrow. Nether God Arrow adalah untuk memadatkan dan memampatkan energi mati untuk membentuk panah energi mati. Mantra ketiga adalah erosi kematian. Setelah dilemparkan, target bisa terkikis oleh kematian. Dalam keadaan erosi tak bernyawa, semua metode pemulihan tidak efektif. Selain itu, erosi energi kematian yang terus-menerus akan terus menghabiskan vitalitas lawan. 3 mantra utama tampaknya bukan masalah besar. Tapi begitu itu saling bertautan, itu bisa dikatakan berlawanan dengan langit. Melihat 3 mantra utama ini, Zhu Hengyu gemetar karena kegembiraan. Kuat, ini sangat kuat, itu sangat kuat. Hanya, sangat disayangkan bahwa bendera tulang putih pucat ini tidak cocok untuk tubuh Dharma emas. Sangat cocok untuk tubuh Dimensif Dharma dengan kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatory. Dengan peningkatan kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian, kekuatan bendera tulang hantu ini akan menjadi ekstrim. Di antara pikiran, Zhu Hengyu menghubungi Badan Hukum Suantian untuk pertama kalinya. Berdasarkan permintaan Zhu Hengyu, tubuh Dharma Suantian memasang tubuh Dharma Domba Iblis ke dalam daun willow. Melalui saluran jiwa, dia dikirim ke Zhu Hengyu. Setelah mengeluarkan daun willow, Zhu Hengyu segera memindahkan jiwanya ke tubuh domba ajaib. Dalam sekejap, roh mati yang mengelilingi tubuh Dharma Pahatan Emas dengan cepat menghilang. Bendera tulang hantu di tangan tubuh Dharma Elang Emas juga berubah menjadi asap hitam dan menghilang tanpa bekas. Pada waktu bersamaan, di tubuh domba ajaib, jubah abu-abu perak muncul. Mahkota abu-abu perak muncul di kepalanya. Sepasang sepatu bot abu-abu perak muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, di tangan kanan Badan Hukum Domba Iblis, bendera tulang hantu abu-abu perak muncul. Lagi, pakaian perang bawah ini terikat pada jiwa. Itu tidak terikat pada tubuh pertempuran. Setelah jiwa Zhu Hengyu mengubah tubuh pertempuran, pakaian perang bawah, secara alami ditransfer ke tubuh pertempuran baru. Dengan gelombang besar, Zhu Hengyu memasang tubuh ukiran emas pada daun willow. Masukkan ke dalam gelang Kaisar Es. Selanjutnya, Zhu Hengyu ingin menjelajahi alam dan kekuatan tubuh hukum domba sihir. Tidak apa-apa untuk tidak menyelidiki. Di bawah penyelidikan ini, Zhu Hengyu tertegun. Hingga saat ini, Badan Hukum Domba Ajaib telah berkultivasi selama ribuan tahun di pusaran mata pusaran yang kacau. Di bawah kultivasi energi yang tak ada habisnya, alam dan kekuatan dari Badan Hukum Domba Sihir telah mencapai puncak ekaristi cahaya putih. Anda dapat menerobos ke alam Tuhan hanya dengan sinar. Andai saja alam dan kekuatan dinaikkan ke puncak ekaristi cahaya putih, Zhu Hengyu hanya akan terkejut, bahkan terkejut. Tapi itu tidak mengherankan. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah bahwa tubuh Dharma Domba Iblis mengetahui laut 3 kekuatan tertinggi.
Ada 3 kekuatan tertinggi di lautan pengetahuan tubuh Dharma Domba Iblis. Mereka adalah kekuatan Sun Luo, kekuatan api penyucian, dan kekuatan guntur. Sekarang, kekuatan Nasen Luo telah berkembang ribuan kali, memancarkan cahaya jiwa biru kehijauan. Kekuatan api penyucian, belum lagi membiarkannya keluar, memancarkan sinar merah menyala, menyinari seluruh lautan kesadaran menjadi merah padam. Kekuatan perampokan itu telah berubah menjadi naga petir sepanjang 3 km, membumbung tinggi di langit lautan pengetahuan. Yang paling mengherankan Zhu Hengyu. Ketiga kekuatan pamungkas ini dapat dengan mudah dinilai berdasarkan tekanan yang mereka fluktuasi. Ketiga kekuatan tertinggi ini sudah memiliki kekuatan dari Yang Suci. Apa yang terjadi? Zhu Hengyu bisa memahami kekuatan perampokan. Dalam pusaran yang kacau itu, tubuh domba ajaib menyerap kekuatan guntur sepanjang waktu. Selama ribuan tahun, mencapai puncak ekaristi cahaya putih adalah hal yang alami. Tapi ada apa dengan kekuatan Sun Luo dan kekuatan purgatori? Bagaimana bisa tumbuh begitu cepat? Zhu Hengyu duduk bersila di tanah untuk pertama kalinya, sepenuhnya mendesak jiwa. Di seberang penghalang ruang panjang itu menghubungkan Sin Luo Yin Snake Yinlinger. Sudah lama tidak ada kabar tentang Zhu Hengyu, Yinlinger justru sangat merindukannya. Namun, di antara kedua belah pihak, hanya Zhu Hengyu yang dapat menghubungi Yinlinger. Tidak peduli seberapa besar Yinlinger merindukannya, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menghubungi Zhu Hengyu. Sekarang, setelah menerima kontak Zhu Hengyu tiba-tiba, Yinlinger benar-benar bahagia. Hanya saja Zhu Hengyu tidak memiliki pikiran dan kenangan yang tertinggal. Segera setelah kontak dibuat, Zhu Hengyu berkata dengan cemas, ada apa? Mengapa kekuatan Sylphine dan kekuatan api penyucian meningkat pesat? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger tertegun. Setelah beberapa saat, Yinlinger berbicara, terakhir kali, bukankah Anda memberi perintah untuk meningkatkan kekuatan Sen Luo dalam waktu sesingkat-singkatnya? Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu menamparkan keningnya dengan keras. Dia sudah ingat, dia memang memberikan perintah ini kepada Yinlinger. Terlepas dari semua biaya, dalam waktu sesingkat mungkin, kekuatan Sen Luo akan ditingkatkan semaksimal mungkin. Awalnya, Zhu Hengyu hanya ingin memulai pertempuran. Tapi kemudian, Zhu Hengyu bahkan melupakannya. Dengan cara ini, semuanya berubah total. Awalnya hanya ingin melancarkan pertempuran, dan waktunya hanya beberapa bulan. Tapi sekarang, pertempuran telah menjadi perang. Durasi telah berubah dari beberapa bulan menjadi ratusan tahun. Menarik napas gemetar, Zhu Hengyu berkata dengan gugup, bagaimana situasi di sana sekarang? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger terkikik dan berkata dengan tajam, sekarang perang sudah benar-benar berakhir. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu segera merasa lega. Untungnya, perang sudah berakhir. Kalau tidak, masalahnya akan besar. Pada saat yang sama Zhu Hengyu secara diam-diam merasa lega. Yinlinger tertawa terbahak-bahak, hari ini, total populasi dunia telah berkurang menjadi 99,99%. Jumlah orang yang masih hidup kurang dari 10 juta. Mendengarkan suara lembut Yinlinger. Tiba-tiba, Zhu Hengyu disambar petir. Maksud kamu apa? Area tengah dari medan perang yang runtuh dengan populasi 1 triliun. Sekarang tinggal kurang dari 10 juta. Hilangnya populasi secara langsung melebihi 1 triliun. Zhu Hengyu terdiam. Yinlinger dengan gembira melanjutkan, mulai sekarang, ras monster, ras naga, leluhur Feng, dan gerbang abadi Xinchen telah mengirim sejumlah besar master, dan banyak dari mereka berada di alam yang mulia. Oleh karena itu, pertempuran tidak lagi dapat dipertahankan. Jika pertarungan berlanjut, 300.000 pasukan Demon Rache yang tersisa mungkin akan mati. Mendesis. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tersentak. Dia menggigil karena kedinginan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tanpa diduga, kelalaiannya akan menyebabkan bencana seperti itu. Dalam pertempuran ini, jumlah orang yang terbunuh dan terluka oleh iblis saja mencapai ratusan miliar. Tak heran, kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian begitu menakutkan. Dengan begitu banyak orang terbunuh dan terluka, tidak mungkin untuk memperlambat kecepatan. Ada keheningan yang lama. Zhu Hengyu tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Penyesalan dan keluhan tidak berharga dan tidak berarti. Setelah hening yang lama, Zhu Hengyu berbicara, selanjutnya, istirahatlah dengan baik dan pulihkan vitalitas iblis. Sedangkan untuk ras lain tidak perlu mempedulikan mereka apalagi menyerang mereka. Untuk satu hal, memang mustahil. Kedua, meskipun Anda bisa bertarung, Anda tidak bisa bertarung lagi. Apakah itu benar-benar akan menghancurkan ras lain? Putuskan kontak secara diam-diam. Zhu Hengyu menutup matanya dan terdiam selama 3 hari 3 malam. Perintah dikeluarkan secara acak. Akibatnya, dia lupa mengambil nyawanya kembali dan menyebabkan malapetaka. Setan telah benar-benar runtuh. Namun, ras lain juga tumbang dan tumbang. Populasi semua kelompok etnis tidak lebih dari 1 atau 2 juta. Muzu telah berdiri di garis start baru dengan balapan lain. Setelah menghela nafas panjang, Zhu Hengyu berhenti memikirkannya lagi.
Zhu Hengyu sudah mengetahui kekuatan Sun Luo dan alasan mengapa kekuatan api penyucian meningkat pesat. Adapun yang lain, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, saat ini telah tiba, semuanya tidak bisa diubah. Dan, bagaimanapun juga, sebagai leluhur iblis, dia harus melakukan semua ini. Hanya saja dia, yang pada dasarnya baik, tidak bisa berinisiatif untuk melakukannya. Sekarang, karena semuanya telah terjadi, dia tidak akan malu-malu. Dia memberi perintah. Semuanya disebabkan oleh dia sendiri. Dan semua ini tepatnya adalah misi leluhur iblis. Klan besar telah menindas iblis selama bertahun-tahun. Sekarang, iblis telah kembali. Tidak ada yang harus menyalahkan langit dan yang lainnya, hutang yang terhutang akan dilunasi. Inilah sebab dan akibat yang ditentukan oleh Tuhan, dan tidak ada yang bisa dikecualikan. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu memotong pikiran ini dengan tegas. Mulai saat ini, Zhu Hengyu tidak akan pernah peduli tentang ini lagi. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu menarik kembali pikirannya. Sesaat berpikir, Zhu Hengyu mencabut jarum emas yang rusak dari tubuh elang emas. Sekarang waktunya. 3 jarum emas yang rusak berada di tangan badan perang Lingyu, Jin Xianer, dan tubuh Dharma emas. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang tubuh Dharma emas. Sebagai santo iblis elang emas tiruan Jin Yu. Latar belakangnya, kualifikasinya, dan bakatnya semuanya terlalu dibatasi. Hampir tidak mencapai tingkat utama Tuhan, sulit untuk melangkah lebih jauh. Keduanya adalah orang suci dasar. Faktanya, tubuh Dharma emas tiba pada tahap pertama dari Holy Lord lebih awal dari Jin Xianer. Tapi sekarang, kekuatan Jin Xianer ratusan kali lebih kuat dari tubuh ukiran emas Zhu Hengyu. Inilah kesenjangan antara bakat dan bakat. Tidak peduli seberapa keras Anda berlatih, tidak ada cara untuk berbaikan. Sebaliknya, tubuh patung emas Zhu Hengyu lebih seperti prajurit kerangka biasa. Meskipun memiliki alam Tuhan, itu tidak memiliki kekuatan Tuhan. Minimnya bakat dan bakat membuatnya sulit menjadi pemain top. Sebagai penguasa suci, Jin Xianer pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Meskipun sebagai dewa suci, tubuh Dharma emas sudah abadi. Tapi apa perbedaan antara dibangun kembali dan mati? Seiring berjalannya waktu, Zhu Hengyu semakin merasakan keterbatasan tubuh Dharma emas. Bahkan jika dibandingkan dengan badan hukum domba iblis, itu jauh lebih rendah. Bagi Zhu Hengyu, tubuh ukiran emas ini murni tidak berasa. Makanan itu hambar, tapi sayang untuk dibuang. Setelah menghapus jejak tubuh Dharma emas pada jarum emas yang rusak. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengendalikan badan hukum domba iblis dan sepenuhnya menyempurnakan jarum penghancur emas. Setelah memperbaiki jarum emas penghancur, Zhu Hengyu mendesak jarum emas penghancur untuk menerobos kekosongan. Zhu Hengyu sudah sangat berpengalaman dalam segala hal berikut ini. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu melepaskan pikiran spiritualnya, mencoba menangkap serangkaian hukum. Tapi saat berikutnya, 3.000 tentakel jiwa, tetapi langsung menyebar dari lautan kesadaran tubuh domba ajaib. 3.000 tentakel jiwa, seperti makhluk hidup, secara otomatis mencari target mereka. 3.000 tentakel jiwa masing-masing menangkap untaian hukum, dan menyeretnya kembali ke lautan kesadaran tubuh domba ajaib. Yang ini, menghadapi semua ini, Zhu Hengyu tertegun lagi. Butuh waktu lama bagi Zhu Hengyu untuk menyadarinya. 3.000 tentakel jiwa ini sebenarnya adalah 3.000 ular. Pada saat ini, 3.000 ular menggigit serangkaian hukum dengan mulutnya. Dan menelan untaian hukum ke perutnya dalam satu gigitan. Selanjutnya, ini adalah pemurnian yang lama. Untaian hukum tidak ditangkap dan kemudian diselesaikan. Selanjutnya, perlu waktu lama untuk menyempurnakannya. Tidak ada gunanya jika Anda tidak memperbaikinya secara menyeluruh. Jika tertangkap maka akan berhasil. Jadi selama Anda duduk bersila di sini, Anda akan dapat menangkap 3.000 string hukum dalam satu hari dan menjadi penguasa menengah. Menangkap tali hukum hanyalah langkah pertama. Pemurnian berikutnya adalah prioritas utama. Tapi meski begitu, Zhu Hengyu masih tertegun. Yang lainnya memurnikan satu persatu. Bahkan jika seorang jenius seperti peri emas itu hanyalah pemurnian dari 9 akar. Namun, tubuh domba ajaib Zhu Hengyu memurnikan 3.000 string hukum sekaligus. Kecepatan pemurniannya 3.000 kali lebih cepat dari yang suci biasa. Dewa biasa, waktu untuk memperbaiki serangkaian hukum. Tubuh domba ajaib Zhu Hengyu telah memperbaiki 3.000 string hukum. Dewa-dewa lainnya, menjalin rangkaian waktu yang mulus. Zhu Hengyu telah menenun 3.000 set pakaian surgawi yang mulus. Luar biasa, sepanjang waktu. Dalam perasaan Zhu Hengyu, tubuh kambing ajaib ini terlalu sampah. Bahkan tubuh Golden Dharma 10.000 kali lebih kuat dari tubuh Demon Ship Dharma. Tapi sekarang sepertinya, meskipun badan hukum domba iblis masih sangat tidak berguna. Namun, 3 kekuatan pamungkas dari badan hukum domba sihir sudah cukup untuk menggantikan segalanya. Jika Anda membandingkan badan hukum domba iblis dengan rumah kayu bobrok. Lalu, jika rumah kayu ini dipenuhi dengan harta emas dan perak, nilainya juga akan meningkat. 3 kekuatan pamungkas jelas merupakan harta paling mahal. Ledakan, 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 mengikuti rangkaian 3.000 hukum, dia diseret ke dalam tubuh domba ajaib.
Dalam sekejap 3 raungan meraung dari kesadaran badan hukum domba iblis. Dengan 3 raungan, kekuatan Sun Luo, kekuatan api penyucian, dan kekuatan guntur, semuanya menembus puncak tubuh cahaya putih. Dalam sekejap dia menerobos ke ketinggian pendeta suci dasar. Adapun tubuh tempur badan hukum domba iblis, meskipun itu juga pada saat ini, itu berhasil dipromosikan ke kondisi suci. Namun, suara badan hukum domba iblis menerobos benar-benar dikaburkan oleh 3 raungan ini. Sebaliknya, hanya bakat dan bakat tubuh tempur. Tubuh magis domba iblis menamparkan kudanya, tetapi tidak bisa mengimbangi tubuh elang emas. Sebagai elang emas Dharmakaya, bakat dan bakatnya sendiri secara inheren sudah tidak mencukupi, dan sulit untuk mencapai tingkat yang tinggi. Tapi tubuh domba ajaib ini bahkan tidak sebaik tubuh ukiran emas. Untungnya, ada 3 kekuatan pamungkas, dan semuanya bukan masalah. Dalam situasi ini, bakat dan bakat dari tubuh pertarungan itu sendiri tidak menjadi masalah. Berdiri perlahan, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya. Tubuh Dharma domba iblis dari Yang Mulia Suci hampir 10 kali lebih lemah dari tubuh Dharma elang emas. Benar-benar bajingan. Apakah itu kecepatan, kekuatan, atau pertahanan, itu tidak layak untuk disebutkan. Namun, hikmah dari dimensif Dharmakaya tidaklah sepele. Bahkan di antara orang suci dari semua ras, mereka ada di puncak. Dunia ini seperti ini. Tuhan telah mengambil sebagian dari Anda dan pasti akan memberi Anda sebagian. Segala sesuatu tentang klan domba iblis tidak bisa diselidiki. Yang disebut anak domba untuk disembelih mengacu pada posisi canggung klan domba iblis. Namun, dengan mengorbankan segalanya, klan domba iblis telah memperoleh kebijaksanaan super. Setelah menghela nafas panjang, Zhu Hengyu mengenakan armor neter dan memegang bendera tulang neter, dan berjalan keluar dari rumah kayu tersebut. Sambil memikirkannya, awan asap hitam menyembur keluar dari neter armor. Asap hitam dengan cepat mengembun menjadi awan hitam dengan diameter lebih dari 10 meter. Terbungkus dalam awan hitam dan kabut, tubuh Zhu Hengyu naik ke udara, menempel di tanah, dan menyapu ke arah monster beruang yang kejam itu. Sebelum hari ini, bahkan jika Zhu Hengyu dan Jin Xianer bergabung, tidak ada hubungannya dengan beruang merah. Tapi sekarang, setelah menyempurnakan spanduk tulang Netherworld, semuanya menjadi sangat berbeda. Mengemudi awan hitam dan kabut, Zhu Hengyu berlari sepanjang jalan. Meskipun dibandingkan dengan klan elang emas, kecepatan ini benar-benar tidak perlu dibanggakan. Namun nyatanya, kecepatan tersebut sudah tidak lambat lagi. Di antara berbagai dewa, itu harus menjadi milik tingkat menengah. Butuh seminggu bagi Zhu Hengyu untuk akhirnya mencapai lembah tempat binatang buas itu berada. Lihat dengan merendahkan. Beruang bengis itu tertidur di kol. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu membuat sedikit tangan kanan. Di antara gemetar Netherbone banner di tangannya, seorang panglima perang kerangka, satu demi satu, keluar dari tanah. Kakak, dalam suara gesekan tulang yang tajam, ketiga panglima perang kerangka melangkah maju dan bergegas menuju beruang yang kejam itu. Perhatikan baik-baik, prajurit kerangka itu tingginya lebih dari 9 meter, dan tulangnya sangat kuat. Itu berbeda dari panglima perang kerangka yang pernah dilihat Zhu Hengyu sebelumnya. 3 kerangka panglima perang, tulang seluruh tubuh, berwarna hijau dengan merah, dan merah dengan hijau. Sekilas, itu sangat aneh. Saat peperangan 3 kerangka mendekat, binatang buas beruang yang kejam itu bangun untuk pertama kalinya. Di tengah raungan dari langit, binatang mitos beruang yang kejam itu membuka keempat kukunya dan bergegas menuju 3 kerangka panglima perang. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Di antara satu titik di tangan kanannya, di dalam spanduk tulang Netherworld, cahaya hitam ditembakkan seperti anak panah. Cahaya hitam itu kira-kira sebesar sumpit, tapi sangat tipis dan tajam. Dalam sekejap ia melintasi jarak ribuan meter dan menembak tubuh beruang yang kejam itu. Dengan Nether God Arrow mencapai target. Saat berikutnya, Nether God Arrow meledak terbuka dengan keras. Kepulan asap hitam kelabu benar-benar menyelimuti binatang beruang yang kejam itu. Roh tak bernyawa terkikis dan diluncurkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, 3 prajurit kerangka di bawah telah mengayunkan pedang di tangan mereka dan bertarung melawan beruang yang kejam itu. Panglima perang kerangka memegang perisai di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Bentuknya benar-benar berbeda dari prajurit kerangka di Gua Nether Whitebone. Bukan hanya perbedaan ukuran, tapi juga bentuknya. Menghadapi serangan 3 panglima perang kerangka, binatang buas itu sangat marah. Mengangkat kaki depannya dengan kasar, sepasang cakar beruang, dan menepuk 2 kerangka panglima perang. Dalam suara yang tumpul, telapak tangan binatang buas yang kejam, Thunder Wanjun, dipegang erat oleh perisai prajurit tulang. Di bawah konfrontasi kekuatan positif, panglima perang kerangka tidak kalah dengan binatang buas yang mengamuk. Lihat adegan ini. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan, dan mengklik lagi dengan tangan kanannya. Di bendera tulang Nether, dia menembakkan panah Dewa Nether lagi. Zhu Hengyu bermaksud untuk memanggil lebih banyak tentara kerangka. Namun, dengan alam dan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, dia hanya bisa memanggil paling banyak 3 prajurit kerangka. Saya ingin berbuat lebih banyak, tetapi jiwa tidak tahan lagi.
Untuk saat ini saja, kekuatan primordial Zhu Hengyu hanya dapat menampung 3 tentara kerangka. Beruang ganas itu menggeram dengan panik. Sepasang cakar beruang terus berayun, membombardir 3 tentara kerangka. 3 pejuang kerangka, meskipun mereka terlihat kecil dan lemah tanpa disadari, sebenarnya sangat kuat. Biarkan binatang buas yang kejam itu membombardir, tetap diam. Setelah memblokir tamparan dari monster badai salju itu dengan perisai di tangan kirinya. Pisau pertempuran di tangan kanannya bahkan lebih seperti pisau, menebas tubuh binatang beruang yang kejam itu. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu terus mengayunkan bendera tulang neter, menembak satu demi satu panah dewa neter. Seiring berjalannya waktu, penemuan mengejutkan Zhu Hengyu. Neter God Arrow ini benar-benar layak mendapatkan namanya. Setiap kali menabrak binatang buas mitos yang kejam, erosi tak bernyawa akan menumpuk satu lapisan. Pada awalnya, ketika hanya satu Neter God Arrow, kerusakannya minimal. Sangat sulit untuk benar-benar mengancam kehidupan beruang yang kejam itu. Namun dengan bantuan penguncian senar, ketika Zhu Hengyu terus-menerus menembakkan ratusan panah hantu ke tubuh beruang yang kejam itu, erosi energi kematian yang ditumpangkan pada ratusan lapisan mulai meneror. Dengan sedikit suara, semua rambut binatang beruang yang kejam itu telah terkikis oleh kematian. Dengan cepat menjadi abu-abu dan jatuh satu persatu. Melihat sekitar, setelah merontokkan rambut di seluruh tubuh, kulit dari seluruh tubuh dewa beruang yang kejam itu juga penuh dengan kerutan yang telah terkikis oleh udara tak bernyawa. Terutama pada luka yang dipotong oleh skeleton warrior. Daging yang semula berwarna merah cerah kini menjadi abu-abu mati. Darah yang mengalir keluar juga berubah menjadi warna hitam legam. Awalnya, pertahanan monster badai salju itu sebenarnya sangat tirani. Tapi di bawah erosi tak bernyawa, pertahanannya dengan cepat melemah. Setiap kali dia memukul Neter God Arrow, pertahanannya melemah 1 poin. Ketika Zhu Hengyu melapiskan erosi udara kematian menjadi 365 lapisan. Dengan satu pukulan, Panglima Perang Kerangka dapat dengan mudah membuka kulit binatang beruang yang kejam dan memotong daging dan darahnya. Setelah dipukul dengan keras, hewan beruang yang ganas itu menjadi semakin gila. Binatang buas, pria galak itu berdiri dan meraung ke langit. Cahaya merah menyala terpancar dari daging dan darahnya. Tidak baik, ini kembali ke surga. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu diam-diam menangis. Tapi saat berikutnya, di bawah tatapan Zhu Hengyu, cahaya merah menyala yang dipancarkan dari tubuh beruang yang kejam dengan cepat dinetralkan oleh kematian abu-abu hitam. Sedikit kematian sudah cukup untuk mengimbangi cahaya yang sangat merah. Dalam sekejap, semua lampu merah benar-benar lenyap oleh kematian. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tertegun. Beruang kekerasan itu juga tercengang. Tapi ketiga prajurit kerangka itu tidak membeku. Mengayunkan pedang di tangannya dengan kuat, menebas keras tubuh beruang yang kejam itu. Waktu berlalu. Akhirnya, setelah sekitar 9 jam, binatang buas yang kejam itu meratap putus asa, dan jatuh ke tanah itu dapat digambarkan sebagai mati. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu melompat dengan penuh semangat. Setelan bawah ini benar-benar pantas untuk menjadi setelan kelahiran nenek moyang bawah. Kekuatannya terlalu besar. Meskipun dalam hal kekuatan ledakan saja, kostum Neter benar-benar tidak perlu dibanggakan. Tapi melalui penumpukan maut yang konstan, Panglima Perang Kerangka yang dipanggil, hasil keseluruhannya benar-benar luar biasa. Beri Zhu Hengyu cukup waktu untuk memungkinkan dia menumpuk erosi tak bernyawa. Biarkan dia memanggil cukup prajurit tulang. Kemudian, dalam waktu satuan, keluaran dari kostum Neter bisa dikatakan merusak dunia. Tentu saja, saya harus menjelaskannya di sini. Dengan alam Zhu Hengyu dan kekuatan Sage dasar, awalnya, tidak ada hasil kekerasan seperti itu. Apakah itu Panglima Perang Kerangka atau panah hantu? Termasuk erosi tak bernyawa, daya asli sebenarnya hanya sekitar 1% dari daya saat ini. Ini sejalan dengan kekuatannya. Hanya, apakah itu Panglima Perang Kerangka atau panah hantu? Termasuk erosi udara kematian, mereka semua diberkati oleh kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian. Di bawah restu dari dua kekuatan tertinggi, Panglima Perang Kerangka, panah Dewa Neter, dan kekuatan erosi kematian semuanya berlipat ganda. Mengandalkan alam dan kekuatan Sage dasar, Zhu Hengyu dengan keras kepala meledak dengan kekuatan destruktif di atas Sage perantara. Ditambah dengan karakteristik penumpukan tak terbatas dari erosi energi kematian, beruang yang kejam tidak dianiaya. Setelah memastikan bahwa beruang kekerasan telah mati, Zhu Hengyu menekan kepala awan dan mendarat di tanah. Di bawah komando Zhu Hengyu, 3 prajurit kerangka menghancurkan beruang yang kejam itu dan mengeluarkan berbagai bahan langka. Terutama sepasang cakar beruang sangat penting. Tentu saja, bahan-bahan ini sangat berharga, tetapi bagi Tuhan itulah masalahnya. Hal yang paling berharga dalam tubuh binatang beruang yang kejam itu adalah inti kristal beruangnya yang keras. Kembalinya monster beruang kekerasan ke surga adalah kekuatan magis yang terkandung dalam inti kristal beruang kekerasan. Begitu ia ditampilkan, meskipun tidak dapat dihidupkan kembali, selama ada nafas ia dapat dipulihkan ke kondisi puncaknya secara instan.
Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pada inti kristal beruang kekerasan seukuran telur yang diserahkan oleh Panglima Perang Kerangka. Zhu Hengyu tidak akan tinggal dengan inti kristal beruang yang kejam ini. Bagaimanapun, kekuatan pertahanan dan vitalitas badan hukum domba sihir sangat lemah. Setelah pertahanan dipatahkan, itu pada dasarnya adalah akhir dari sebuah lonjakan. Inti kristal beruang yang kejam ini diberikan kepadanya, itu murni limbah. Nilai Hui Tiansu tidak tercermin dalam profesi hukum. Sangat mudah untuk dibunuh oleh paku itu sendiri, dan bahkan jika Anda mengembalikan Anda ke surga, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Jika Anda ingin merefleksikan nilai teknik surga kembali, Anda masih harus waspada terhadap darah tinggi dan penggunaan profesional jarak dekat yang kental. Dalam kondisi Zhu Hengyu saat ini, dimensip Dharmakaya jelas tidak berlaku. Badan hukum Suantian tidak dibutuhkan sama sekali. Tubuh Dharma Suantian, tubuh berisi dunia surga dan bumi. Kekuatan inti kristal beruang kekerasan terlalu terbatas. Jangan berbicara tentang tubuh Dharma emas. Ini hanyalah Dharmakaya sementara yang dipinjam oleh Zhu Hengyu untuk merekrut pengrajin Chuanshan. Apalagi, Golden Eagle Dharmakaya bukanlah pekerjaan jarak dekat yang mencegah darah tinggi dan kental. Inti kristal beruang kekerasan diberikan kepadanya, dan itu juga terbuang percuma. Untuk saat ini, hanya tubuh pertempuran Lingyu yang paling cocok. Tubuh pertempuran Lingyu, pertahanannya sangat tinggi sehingga hampir tak terkalahkan. Vitalitasnya juga tirani hingga hampir menyentuh langit. Dengan inti kristal beruang kekerasan yang terkandung dalam kembali ke surga, itu bisa digambarkan sebagai pasangan yang sempurna. Hanya membayangkan, sekelompok kemampuan hebat mengelilingi tubuh pertempuran Gyokroh, memenggalnya ke samping dengan memar. Tetapi saat berikutnya, teknik surga kembali berlanjut, langsung kembali ke kondisi puncaknya. Pertarungan apa ini? Sama seperti sebelumnya, Jin Xianer dan Zhu Hengyu mengepung binatang beruang yang kejam itu. Setelah berjuang keras selama 3 hari 3 malam, dia kembali ke mantra surgawi bersama-sama dan langsung pulih ke masa jayanya. Pukulan semacam itu terlalu besar. Hasil langsungnya adalah persuasi langsung. Zhu Hengyu dan Jin Xianer bahkan tidak perlu ragu. Berbalik dan berjalanlah secepat mungkin, tanpa melihat ke belakang. Selain itu, inti kristal beruang yang kejam ini, yang diberikan pada tubuh pertempuran Giok, memiliki keuntungan lain. Saat mencapai saluran yang kacau, Anda dapat menggunakan teknik pengembalian surga untuk segera kembali ke kondisi puncaknya. Dengan cara ini, jika kelelahan Anda bisa mendapatkan tenaga yang cukup untuk terus maju. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu mengirim inti kristal beruang kekerasan ke tubuh pertempuran Gyokroh melalui saluran jiwa. Setelah mendapatkan inti kristal beruang kekerasan, tubuh pertempuran Gyokroh segera memurnikannya. Dengan kembalinya ke surga, jarak tubuh pertempuran Giok di saluran kekacauan menjadi 2 kali lipat. Tidak sampai kelelahan kedua dia terlempar di Chaos Channel, tersapu oleh Chaos Hurricane. Belum lagi, bagaimana tubuh pertempuran Lingyu maju pesat. Setelah Zhu Hengyu menyingkirkan semua harta rampasan, dia memasukkan seluruh tubuh binatang beruang yang kejam itu ke dalam gelang Kaisar Es. Bahan-bahan berharga ini benar-benar sesuatu yang dapat Anda temui tetapi tidak diminta. Setelah menyingkirkan semua rampasan, Zhu Hengyu memegang bendera tulang Netherworld, sekali lagi menggerakkan awan udara mati hitam, melayang di udara. Selama penerbangan, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Melalui Netherbone Banner, Zhu Hengyu sepertinya merasakan gelombang familiar yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi ini sangat mirip dengan yang terjadi pada Netherbone Banner. Namun, intensitas fluktuasi jauh lebih lemah. Ketika Zhu Hengyu tiba di tempat tujuannya sesuai dengan fluktuasi yang dia rasakan. Seperti yang Anda lihat, tidak ada tanda-tanda aktivitas biologis di alam liar sekitarnya. Setelah bergegas ke beberapa tempat di mana fluktuasi berasal, situasinya persis sama. Jangan bicara tentang menghancurkan binatang itu. Bahkan tidak ada makhluk hidup yang terlihat. Akhirnya, Zhu Hengyu berhenti di hamparan pegunungan. Terlihat merendahkan, semuanya sepi. Jangankan makhluk, bahkan tidak satu tumbuhan pun dapat dilihat. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak ingin melanjutkan pencarian. Melihat langsung ke bawah, gunung menjulang tinggi ke awan. Zhu Hengyu melambaikan Netherbone Banner di tangannya dan memanggil 3 prajurit tulang. Mengikuti perintah Zhu Hengyu, ketiga prajurit kerangka itu mengayunkan pedang mereka ke tubuh gunung. Potongan batu besar jatuh di pisau, dan jatuh ke jurang. Saat ini, Zhu Hengyu hanya ingin mengetahuinya. Apa fluktuasi samar yang dirasakan melalui Netherbone Banner? Jika Anda tidak mengetahuinya, Zhu Hengyu tidak akan pernah menyerah. Dalam suara yang membosankan, ketiga panglima perang kerangka itu memegang pedang mereka tanpa lelah. Hanya dalam waktu singkat, dia menarik sebuah lorong sedalam beberapa ratus meter di atas gunung. Ledakan. Wow, akhirnya terdengar suara gemuruh. Seluruh tembok gunung runtuh total. Di antara bebatuan yang jatuh, lubang gelap muncul di garis pandang Zhu Hengyu. Saat tembok runtuh, dengan munculnya lubang, pada saat berikutnya, awan gas kematian yang mengepul mengalir dari pintu masuk gua. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan matanya membelalak.
Gua Netherbone, ini gua tulang hantu. Dengan bersemangat, Zhu Hengyu masuk ke gua yang gelap untuk pertama kalinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adapun awan kematian, Zhu Hengyu sama sekali tidak takut. Dengan perisai kematian yang disertakan dengan kostum Nether, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mengabaikan awan kematian ini. Setelah memasuki gua tulang putih, Zhu Hengyu tidak lagi menganggur. Di bawah perintah Zhu Hengyu, ketiga prajurit kerangka itu memegang pedang mereka dengan seluruh kekuatan mereka, menghancurkan dinding gunung di pintu masuk gua. Banyak batu dan lumpur dengan cepat menutupi pintu masuk gua. Di gua tulang putih Netherworld, gelombang asap kematian, setelah kehilangan katarsis, secara bertahap berhenti melonjak dan perlahan menjadi tenang. Setelah pemeriksaan yang cermat, dipastikan bahwa pintu masuk gua diblokir. Zhu Hengyu akhirnya menghela nafas lega setelah awan kematian tidak lagi bocor. Dengan penuh semangat menyeringai dan membuka mulutnya, Zhu Hengyu tahu bahwa kali ini dia sudah berkembang. Seluruh gua Nether Whitebone kini menjadi miliknya sendiri. Kecuali dia, tidak ada yang bisa menemukan gua tulang hantu ini. Bahkan jika seseorang terbang di atas, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa ada gua tulang hantu yang tersembunyi di bawah pegunungan ini. Di seluruh gua tulang, 9 juta prajurit tulang, 3.000 prajurit tulang, dan klon leluhur hantu semuanya dimiliki oleh Zhu Hengyu. Dengan lambaian tangannya yang besar, Zhu Hengyu memerintahkan ketiga panglima perang kerangka dan bergegas menuju kedalaman gua tulang Netherworld. Perlu disebutkan itu, semua gua tulang hantu memiliki struktur yang persis sama. Anda telah melihat gua Nether Whitebone, yang setara dengan melihat semua gua Nether Whitebone. Oleh karena itu, Zhu Hengyu bergegas di sepanjang jalan utama menuju aula tulang putih. Tidak jauh, sejumlah besar prajurit kerangka muncul sebelumnya. Di hadapan sejumlah besar prajurit tulang, 3 prajurit tulang yang dipanggil oleh Zhu Hengyu tidak takut sama sekali. Mengacungkan pisau tulang di tangannya, dia dengan berani menyapanya. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, 3 prajurit tulang, 1 pedang pada satu waktu, membunuh semua prajurit tulang secara instan. Panglima perang kerangka sudah memiliki alam dan kekuatan dari Intermediate Saint Venerable. Dengan berkah kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian, kekuatannya semakin meningkat. Waktunya untuk sekarang. Dari segi kekuatan penghancur saja, itu tidak kalah dengan pria tingkat tinggi. Tentu saja, selain kekuatan destruktif, keseluruhan kekuatan dari Skeleton Warlord masih di level Sage tingkat menengah. Namun, saat kekuatan dan ranah dari badan hukum domba sihir meningkat. Dengan kekuatan Sun Luo, dan kekuatan api penyucian, terus meningkat. Kekuatan panglima perang kerangka juga akan ditingkatkan selangkah demi selangkah. Jangan meremehkan pejuang tulang ini. Biarpun itu bukan binatang sungguhan. Bahkan makhluk undead yang dipanggil oleh monster. Tapi setiap kali prajurit kerangka terbunuh, kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian akan meningkat sedikit. Jangan meremehkan ini. Anda tahu, kekuatan matahari Zhu Hengyu saat ini dan kekuatan api penyucian, tetapi telah menelan lebih dari triliunan makhluk, dan itu terbentuk. Bahkan jika hanya ada jejaknya, itu sangat besar. Para pejuang tulang ini, bagaimanapun, memiliki kekuatan Tuhan. Setiap jiwa prajurit kerangka yang mati dapat meningkatkan kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatory. Mungkin kebanyakan orang tidak begitu memahami celah di sini. Ada pepatah lama, di bawah Tuhan, semuanya adalah semut. Jiwa 100 juta semut tidak sekuat jiwa manusia biasa. Prajurit kerangka ini, tidak peduli seberapa buruk mereka, berada di alam bangsawan. Setiap kali seorang prajurit kerangka terbunuh, kekuatan matahari Zhu Hengyu dan kekuatan api penyucian bisa sangat meningkat. Menghadapi pertumbuhan yang menakutkan, Zhu Hengyu tersenyum gembira. Dan, menurut Anda apakah cahayanya seperti ini? Tidak. Di mana ini? Setiap kali seorang pejuang tulang terbunuh, kristal jiwa akan dijatuhkan. Zhu Hengyu mendorong awan kematian sepanjang jalan, perlahan bergerak maju. Kemanapun dia pergi, semua kristal jiwa dikumpulkan oleh Zhu Hengyu. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak perlu menimbun kristal jiwa ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah terus menyerap kristal jiwa ini dan menumbuhkan jiwanya. Hanya roh primordial yang cukup kuat, kekuatan panglima perang kerangka akan lebih kuat. Jumlah panglima perang kerangka yang bisa dipanggil lebih banyak. Kebetulan, Nether Gataro, dan kekuatan erosi kematian, juga akan meningkat. Untuk penyihir dari Departemen Nether, kekuatan jiwa secara langsung menentukan tingkat kekuatan. Setelah menghabiskan lebih dari 3 bulan, Zhu Hengyu akhirnya sampai di Bone Hall. Melihat sekeliling, di White Bone Hall, klon dari Nether Master Ancestor berdiri dengan bangga di sana. Sekarang waktunya, Zhu Hengyu telah menelan lebih dari 3 juta kristal jiwa. Di bawah nutrisi kristal jiwa, roh primordial Zhu Hengyu telah menjadi lebih dari 3 kali lipat. Sekarang, Zhu Hengyu telah memanggil 5 prajurit kerangka. Melihat klon leluhur hantu di kedalaman aula tulang putih, Zhu Hengyu melambaikan tangannya, dan 5 panglima perang kerangka bergegas keluar seketika. Menghadapi invasi musuh asing, klon dari Nether lama tidak menunjukkan kelemahan. Dengan gelombang dari Netherbone Banner di tangannya, dia juga mulai memanggil panglima perang kerangka.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.